Oke, sahabat guru rantau, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan membahas materi hari ini. Pengertian simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan peristiwa, kejadian atau tindakan yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari atau peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Dalam bentuk waktu simple present tense, kalimat dapat berupa kalimat verbal atau kalimat non-verbal dengan rumus kalimat yang berbeda. Rumus simple present tense. Mempelajari rumus simple present tense sangatlah penting. Cara terbaik mengingatnya yaitu dengan menghafal bentuk rumus dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, jenis kalimat, bentuk rumus present tense, dan contohnya. Pada jenis kalimat positif, itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah verbal dan nominal. Pada bentuk verbal, rumusnya adalah subjek atau S plus verb one ditambah S atau ES. Contoh kalimatnya, he writes a letter. Subjeknya adalah he, verb one-nya adalah write ditambah S karena mengikuti subjeknya he. A letter adalah objek atau tambahan keterangan. Sedangkan pada jenis kalimat positif yang bentuknya nominal, rumus present tense-nya adalah subject plus is, are, itu adalah to be, plus nominal. Contoh kalimatnya adalah, she is a clever student. She adalah subjek, is adalah to be yang mengikuti, a clever student adalah nominal. Yang perlu kita perhatikan pada bentuk verbal dan nominal, ada yang membedakan. Pada bentuk verbal itu menggunakan verb atau kata kerja, sementara pada nominal itu menggunakan to be atau kata kerja bantu. Untuk kata kerja pada present tense itu menggunakan is, are, tergantung pada subjek yang kita gunakan dan biasanya akan diikuti oleh kata sifat. To be is hanya akan mengikuti subjek she, he, dan it. Sementara am hanya akan dipasangkan oleh I, sementara are itu akan mengikuti subjek you, they, we. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menggunakan to be itu sendiri. Harus melihat subjek yang kita tuliskan. Sekarang kita pindah ke jenis kalimat negatif. Bentuknya masih sama verbal dan nominal. Pada bentuk verbal, rumusnya adalah subjek plus do atau does plus not dan plus infinitive. Contoh kalimatnya adalah he doesn't atau he does not write a letter. Do dan does pada kalimat verbal adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Do kita gunakan untuk subjek I, you, they, we. Sementara does kita gunakan pada subjek she, he, dan it. Pada bentuk nominal negatif, sama dengan bentuk positif, hanya tinggal menambahkan not setelah to be. Contoh kalimatnya, she is not a clever student. Atau kita menggabungkan antara to be dan not. Jadi, she isn't a clever student. Selanjutnya pada jenis kalimat interrogatif atau pertanyaan. Bentuk kalimat sama, verbal dan nominal. Pada bentuk verbal, rumusnya adalah do atau does plus subject plus infinitive. Do dan does ini diletakkan di awal kalimat, setelah itu diikuti oleh subjek. Contohnya, does he writes a letter? Pada kata kerja write, itu ditambahkan s karena subjek yang mengikutinya adalah he. Maka write menjadi writes. Pada bentuk kalimat nominal,
itu to be yang berada di awal. Is, are, plus subject, plus nominal. Contoh kalimatnya, is he a clever student? Ditutup oleh tanda tanya ya, pada jenis kalimat interrogatif. Contoh kalimat simple present tense. Contoh kalimat simple present tense positif, negatif, dan interrogatif adalah sama seperti pembahasan kita di awal. Contoh kalimat positif, they play basketball every Sunday. Sarah is a good girl. Jane works hard. Lihat kata kerja yang dicetak tebal. Play, is, dan works. Kata play tidak ada tambahan s maupun es karena subjeknya adalah they. Ini adalah merupakan bentuk verbal. Sementara pada kata is, ini adalah jenis kalimat nominal dan to be-nya adalah is karena subjek yang mengikuti adalah Sarah. Sementara pada works itu adalah ada penambahan s karena subjek yang mengikuti adalah Jane atau kata ganti untuk Jane adalah she. Selanjutnya contoh kalimat negatif. Jane doesn't work hard at all. They don't have any money. I don't need his help. Jakarta is not in Singapore. Pada kalimat pertama, Jane doesn't work hard at all, kita bisa tahu bahwa bentuk kalimat ini adalah bentuk verbal karena dia menggunakan auxiliary verb doesn't. Tambah lagi, dia menggunakan auxiliary does karena subjek yang mengikuti adalah Jane atau kata ganti perempuan she. Pada kalimat kedua, they don't have any money, kita sudah mengetahui bahwa kalimat ini adalah bentuk verbal karena dia menggunakan auxiliary verb do yang dalam bentuk negatifnya don't karena diikuti oleh subjek they. Begitu pula halnya dengan kalimat ketiga, I don't need his help. Ini sama masih dalam bentuk verbal karena dia menggunakan auxiliary verb do dalam negatif don't karena kita melihat subjeknya adalah I. Jadi I berpasangan dengan auxiliary verb do. Berbeda halnya dengan kalimat terakhir atau kalimat keempat, Jakarta is not in Singapore. Kita tahu bahwa pada kalimat ini adalah kalimat nominal karena menggunakan to be is dalam bentuk negatifnya is not. Jakarta adalah sebuah tempat, kalau kita ganti dengan kata gantinya Jakarta atau bisa diganti dengan it. Contoh kalimat interrogatif, does Jane work hard every day? Do you understand about it? Is she a beautiful girl? Pada kalimat interrogatif, auxiliary verb atau to be berada di awal kalimat. Contohnya does, do, dan is. Interrogatif, auxiliary verb yang digunakan diikuti oleh subjek dan kata kerja. Sementara apabila kita menggunakan to be pada kalimat interrogatif akan diikuti oleh kata sifat. Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan kalimat interrogatif ketika kita berbicara dengan seseorang itu harus ada penekanan atau stressing. Contohnya, does Jane work hard every day? Do you understand about it? Is she a beautiful girl? Jadi ada penekanan yang menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Karena ini adalah kalimat dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, maka tentunya akan membutuhkan jawaban. Does Jane work hard every day? Apabila kita akan menjawab yes, maka jawabannya adalah yes, she does. Apabila jawaban kita no, maka jawabannya adalah no, she doesn't. Pada kalimat kedua, do you understand about it? Yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Pada kalimat ketiga, is she a beautiful girl?
Maka jawaban yes adalah yes, she is. Kalau tidak, no, she isn't. Coba kalian kerjakan contoh soal di bawah ini. Nomor 1, 2, dan 3. Bentuk positifnya kalian rubah menjadi bentuk negatif dan interrogatif. Silakan tulis atau kirim jawaban Anda di kolom komentar video ini. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan kami hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya dipahami dan dimengerti. Selamat mencoba secara individu soal di akhir video ini. Terima kasih, selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.